Shalom keluarga damai yang mengasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Samas 13 April 2022. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabdanya, mari kita menaikkan satu pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Au yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, kami mengucap syukur karena kesempatan demi kesempatan boleh kami terima dari Tuhan. Termasuk pada saat ini kami beroleh kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda Tuhan yang kami renungkan pada saat ini boleh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri kami. Firman Tuhan itu boleh menguatkan kami dan menjadi penuntun untuk tingkah laku kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi inspirasi kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah kehidupan ini. Saat ini Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-21 sampai 30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu dan memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berbicara tentang kesempatan, saya selalu teringat sebuah lagu yang populer di kalangan orang Kristen. Meski lagu ini sudah lama ada, namun baru menjadi populer akhir-akhir ini. Lagu ini berjudul "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Sebuah lagu yang merefleksikan bahwasanya hidup kita adalah kesempatan. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan itu dan pergunakan hidup itu untuk sebuah kebaikan. Nah, Bapak Ibu, persoalannya apakah kita termasuk orang-orang yang mempergunakan kesempatan-kesempatan hidup ini dengan baik? Atau justru kita adalah tipe orang yang kerap melewatkan kesempatan baik dan hidup dengan penuh penyesalan karena melewatkan begitu banyak kesempatan baik di dalam hidup ini. Dalam bacaan kita hari ini, tokoh Yudas mewakili orang-orang yang melewatkan kesempatan baik yang datang padanya. Dalam kisah yang kita baca, Yesus memberi peringatan melalui percakapan yang terjadi pada perjamuan makan bersama murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Bapak Ibu, peringatan ini memang membingungkan untuk para murid pada waktu itu. Namun, saya rasa tidak demikian untuk Yudas yang memang memiliki rencana untuk menyerahkan Yesus. Yudas sangat memahami peringatan yang disampaikan oleh Yesus ditujukan kepadanya. Apalagi saat Yesus memberi penegasan dengan mengatakan, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Dan Yesus memberikan roti itu kepada Yudas. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, roti yang dicelupkan dalam anggur biasanya diberikan oleh tuan rumah kepada tamu kehormatan sebagai bentuk ungkapan dari pemilik rumah atau tuan rumah menghargai tamunya, mengasihi tamunya. Jadi artinya tindakan Yesus ini mewakili cintanya kepada Yudas. Sekaligus kita juga dapat memaknai sebagai sebuah kesempatan yang diberikan kepada Yudas. Namun, rupanya hati Yudas sudah tertutup dan membiarkan dirinya dikuasai oleh si jahat dan bertahan pada niatnya yang jahat. Yudas menerima roti namun tidak menerima cinta Tuhan. Yudas melewatkan kesempatan yang baik dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berbagai kesempatan datang dalam kehidupan kita. Kesempatan itu datang dalam diri teman, sahabat, rekan sepelayanan yang mengalami kesulitan. Namun kita melewatkan kesempatan untuk bisa berbagi dan menyatakan kasih serta perhatian kita kepada mereka. Mungkin kesempatan itu datang dalam waktu bersama keluarga di akhir pekan. Namun kita tidak memberi diri untuk mereka, sebaliknya kita menyibukkan diri dengan gawai dan media sosial kita. Kesempatan itu datang dalam tawaran untuk terlibat dalam pelayanan dan kita melewatkan kesempatan itu dengan berbagai alasan. Kita memilih menjadi Yudas dan melewatkan kesempatan-kesempatan baik dari Tuhan demi niat dan ambisi kita. Apakah ini yang menjadi pilihan kita untuk merespon cinta Tuhan kepada kita?
Amin. Mari Bapak Ibu, kita meresponi firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang boleh kami dengar melalui firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, boleh merasuk dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami juga tergerak, termotivasi untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami jikalau kami belum mampu menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan harapan-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menguasai kehidupan kami dan tetap memberikan kesempatan kami untuk bisa bertumbuh dengan baik. Kami mau menyambut cinta Tuhan dan biarlah respon cinta itu boleh kami lakukan melalui apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami, untuk sesama kami dan juga untuk Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang terkasih, Yesus Kristus. Amin. Amin.